Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera memenuhi hati kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berhenti sejenak, menenangkan hati, dan membuka diri untuk firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang sederhana, tetapi sangat dalam maknanya, yaitu Mazmur 115 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat terkasih, seringkali kita berpikir berkat itu tentang uang, kesehatan, atau keberhasilan. Dan ketika semua itu tidak kita lihat, kita mulai bertanya, Tuhan, apakah aku diberkati? Namun, Mazmur ini mengingatkan sesuatu yang berbeda. Berkat bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi tentang siapa yang memberkati kita. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah kamu. Ini adalah pernyataan, bukan permintaan. Bukan semoga, tetapi diberkatilah. Artinya, Tuhan sudah menetapkan berkat itu. Sering kita hidup seperti orang yang kekurangan. Padahal Tuhan sudah menyatakan kita diberkati. Masalahnya bukan di Tuhan, tetapi di cara kita melihat hidup. Firman Tuhan melanjutkan, oleh Tuhan. Ini sumbernya, bukan manusia, bukan keadaan, bukan jabatan. Kalau berkat datang dari manusia, itu bisa hilang. Kalau dari keadaan, itu bisa berubah. Tetapi kalau dari Tuhan, itu tetap, bahkan di tengah badai. Firman Tuhan melanjutkan, yang menjadikan langit dan bumi. Ini bagian yang paling kuat. Mazmur ini tidak sekedar berkata, Tuhan memberkati, tapi menjelaskan siapa Tuhan itu. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Artinya, tidak ada keterbatasan dalam berkatnya. Tidak ada situasi yang terlalu sulit baginya. Tidak ada kebutuhan yang terlalu besar baginya. Sahabat terkasih, ada seorang pria sederhana. Hidupnya tidak mudah. Usahanya kecil, penghasilannya pas-pasan. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia selalu berdoa, Tuhan, terima kasih, hari ini aku diberkati. Tetangganya sering heran, karena secara kasat mata, hidup pria ini biasa saja. Suatu hari, usahanya mengalami kerugian besar, hampir bangkrut. Tetangganya berkata, masih bisa bilang diberkati. Pria itu tersenyum dan berkata, berkat itu bukan soal aku punya banyak, tapi aku masih punya Tuhan. Hari demi hari berlalu. Perlahan usahanya pulih. Bukan karena tiba-tiba kaya, tetapi karena ia tidak menyerah. Dia tetap setia, tetap percaya, tetap bersyukur. Dan pada akhirnya hidupnya berubah. Bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang datang bukan hanya karena usahanya, tetapi karena damai yang dia miliki. Dia tidak menunggu keadaan berubah untuk percaya dia diberkati. Dia percaya dulu, baru hidupnya berubah. Sahabat terkasih, dari firman Tuhan ini kita belajar. Jangan ukur berkat dari keadaan. Ukur berkat dari siapa Tuhan kita. Percaya bahwa kita sudah diberkati, bahkan sebelum melihat hasil. Hari ini mungkin kita sedang bergumul secara ekonomi, menghadapi masalah keluarga, atau merasa hidup tidak maju. Tetapi firman Tuhan berkata, diberkatilah kamu. Bukan nanti,
bukan kalau berhasil, tetapi sekarang. Sahabat terkasih, Tuhan menciptakan langit dan bumi ada di pihak kita. Apa yang sebenarnya kita takutkan? Dia sumber berkat kita. Mengapa kita masih merasa kekurangan? Hari ini, mari kita ubah cara pandang kita. Bukan lagi melihat dari masalah, tapi dari Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati. Ampuni kami karena kami sering melihat hidup dari kekurangan dan bukan dari kebenaran-Mu. Hari ini kami memilih percaya bahwa Engkau adalah sumber berkat kami. Bapa, kuatkan hati kami, teguhkan iman kami, dan ajar kami hidup dalam keyakinan bahwa kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita hidup dalam berkat, bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan sendiri adalah sumbernya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.